Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nur Aulia dari kelas 2A S1 Keperawatan. Saya akan menjelaskan pencegahan stunting pada balita di masyarakat. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih apa itu stunting? Apa sih stunting itu? Oke, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini dapat berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan mengakibatkan pertumbuhan otak dan organ lain terganggu, yang mengakibatkan anak lebih berisiko terkena penyakit diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Pertumbuhan otak yang tidak maksimal juga akan menyulitkan anak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri kelak. Nah, kenali gejala stunting. Berikut ini gejala stunting berdasarkan WHO atau World Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Memiliki tinggi badan yang rendah. Yang kedua, tumbuhnya lebih lambat dari yang seharusnya. Yang ketiga, perkembangan lambat seperti dalam berbicara, berjalan, tumbuh gigi, atau tahapan bayi normal lainnya. Jika sudah ada gejala, pasti dong ada penyebabnya. Pasti penyebabnya. Penyebab stunting yang pertama, kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang kedua, infeksi atau penyakit menular. Yang ketiga, kurangnya gizi. Dan yang keempat, pola makan yang tidak memadai. Yang kelima, faktor lingkungan. Nah, dampak stunting pada anak ini adalah permasalahan pada usia dini, terutama pada 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendeknya, dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, motorik, dan verbal, sehingga ini dapat membuat anak menjadi tidak optimal. Yang kedua, jangka panjangnya yaitu menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Nah, ini nih paling penting. Kita harus mengetahui pencegahannya. Yang pertama, yaitu lakukan pemeriksaan pada calon pengantin. Bagi calon pengantin perempuan, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan pernikahan yang meliputi beberapa indikator pemeriksaan, yakni pemeriksaan lingkar lengan, berat badan, dan tinggi badan, pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui adanya anemia atau tidak. Bagi calon prianya, yaitu untuk tidak boleh merokok minimal 3 bulan sebelum pernikahan. Hal ini untuk menguatkan sperma, karena sperma pria diproduksi 75 hari sebelum dikeluarkan. Nah, yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Selama kehamilan, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Jika mengalami muntah-muntah, sang ibu harus mencari cara agar makanan yang mengandung nutrisi seimbang itu dapat masuk dan diserap oleh tubuh, seperti memperbanyak protein baik nabati maupun hewani. Sangat dianjurkan dengan porsi lebih banyak daripada karbohidrat. Di samping itu juga harus dibiasakan untuk mengonsumsi sayur dan buah. Dan yang keempat, menyusui dan ASI eksklusif. Pemberian ASI sedini mungkin sesaat setelah melahirkan juga merupakan hal yang penting yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Kolostrum yang diberikan sedini mungkin dapat melindungi bayi baru lahir dari infeksi dan mengurangi resiko kematian bayi. Dan yang keempat, imunisasi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang memiliki resiko cukup signifikan untuk terinfeksi penyakit apabila asupan gizi tidak dapat memadai. Vaksinasi juga berperan dalam menurunkan angka kematian anak, dan anak yang dapat mendapatkan vaksinasi memiliki resiko yang lebih rendah untuk stunting. Nah, yang kelima, sanitasi dan akses air bersih.
rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk di dalam adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi pada balita, cacingan yang dapat mengganggu proses pencernaan dalam proses penyerapan nutrisi. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan masalah stunting. Itu perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta tidak buang air besar sembarangan. Yang kelima, sering memberikan vitamin A. Nah, asupan nutrisi suplemen vitamin A setelah usia bayi 6 bulan dapat mengurangi kematian balita hingga hampir 1/4 di daerah yang kekurangan vitamin. Yang ketujuh, memberi suplemen. Asupan rutin suplemen zat besi dan obat cacing dapat melindungi anak-anak dari kekurangan zat besi, anemia, dan perkembangan yang buruk. Selain itu, anak-anak juga dapat terlindungi dari gizi buruk dan anemia melalui suplemen zat besi dan asam folat mingguan yang diawasi pemberian obat cacing 2 kali setahun. Yang kedelapan, pentingnya edukasi bagi orang tua. Stunting juga dipengaruhi oleh pola asuh yang baik, misalnya dalam pemberian makanan penambahan ASI atau empasi atau makanan bagi balita. Masih banyak orang tua yang baru memberikan empasi terlalu dini tanpa rekomendasi dari dokter anak. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pertumbuhan kembang calon anak. Calon orang tua atau calon ibu perlu memberikan edukasi sejak dini mengenai pentingnya penurunan gizi yang baik saat hamil, serta memeriksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan juga penting untuk memenuhi gizi bagi keluarga. Nah, di sini juga ada contoh-contoh anak yang terkena stunting. Anak yang terkena stunting cenderung akan lebih pendek daripada anak-anak yang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.